Keluarin di dalam. Nggak pada teriak. Hah? Oke. Nah udah semuanya balik di belakang dah, ya lama deh. Ini kan tugas gambar bagus. Rapi yang ambil gambarnya ya. Cengkareng tengah mengeluarkan jalan Pak. Ayo, maju Pak. Siap bang, siap bang. Udah. Bentar bang, bentar bang. Belum. Udah. Udah nih. Udah. Sampai balikin lagi ya. Udah belum Bang? Keluarin lagi boleh? Oh, Keluarin. keluarin lagi. Keluarin aja dulu. Lu udah mau ini nggak? Mau ojek ya? Boleh? Boleh bang. Kalau gitu boleh. Kalau gitu. Ayo. Boleh nggak? Boleh nggak itu dia bang? Tanya aja bagaimana? Takutnya Ya, udah iya. Kalau kita nggak boleh, kalau kemudian boleh nanya. Setelah selesai ini aja. Sudah, oke. Mbak, gimana Mbak perasaannya Mbak setelah jadi tersangka Mbak? Sari, lu ngapa? Nggak masker kan? Enggak, udah. Gimana? Masker bukan ini saja gitu. Iya, nanti pas lagi Ngomong aja kan? Pas lagi shopping, Pak. Enggak. Facebook. Udah. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan media. Sore hari ini Polsek Cengkareng melaksanakan rilis kasus pembunuhan. Ya. Yang mana berawal dari laporan polisi adanya warga dari Cengkareng, tepatnya di perumahan Rawabuaya, hilang sejak tanggal 26 dan melaporkan ke Polsek Cengkareng tanggal 29 April. Setelah kita lakukan penyelidikan dan kita bekerja sama dengan Polres Metro Bekasi Kota, alhamdulillah semalam kita berhasil mengamankan tersangka, ya, tersangka pembunuhan kepada korban berinisial DN yang hilang sejak tanggal 26. Untuk kronologisnya yaitu saudara DN korban ini dihubungi oleh tersangka yang bernama NU. Nah, terus dia meminjam handphone dari suaminya. Setelah meminjam handphone dari suaminya, dia SMS ke korban untuk WA, terus janjian di halte bus di dekat Taman Mini. Setelah ketemu di Taman Mini, tersangka dan korban menuju ke perumahan Grand Citra Cibubur, CBD Cibubur, Bekasi Kota. Yang mana tersangka NU ini sudah mempersiapkan alat-alat seperti kunci Inggris, pisau dapur, dan pisau gunting rumput yang sudah dipersiapkan dibawa dari rumah untuk menghabisi korban. Setelah di TKP,
korban disuruh menunggu seolah-olah akan bertemu dengan teman kerjanya yang statusnya adalah suami dari tersangka. Ya, setelah menunggu, tersangka berpura-pura untuk membeli minum. Setelah korban disuruh menunggu di motor, sampai melihat situasi kondisi korban lagi memain handphone. Nah, disitulah tersangka memukul kepala korban sebanyak 5 kali. Setelah jatuh, dilakukanlah penusukan menggunakan pisau rumput. Karena dilihat masih bernapas atau merintih, tersangka mengulangi lagi dengan menusuk di bagian perut dan tangan dengan pisau dapur. Itu untuk kronologisnya. Untuk motifnya sendiri apa bang? Untuk motifnya sendiri sudah dilakukan penyidikan, ternyata kecemburuan. Yang tersangka ini adalah istri dari pacar korban. Jadi tersangka ini sudah berumah tangga, namun suaminya ada hubungan dengan korban. Jadi setelah baca SMS pada malam hari, melihat adanya komunikasi yang sering, jadi tersangka cemburu dan mempunyai niat untuk menghabisi. Jenazah si korban sendiri sekarang ada di mana bang? Udah dibawa pulang atau rumah keluarga atau gimana? Atau masih di rumah sakit Polri? Untuk korban sementara masih di Rumah Sakit Kramat Jati, yang rencananya hari ini dijemput oleh keluarga untuk dibawa ke Bogor. Bang, saat melakukan aksinya itu kan terbilang sadis, itu dia sendiri atau memang ada temennya yang membantu? Sendiri, ya. Jadi pada saat melakukan kejadian di TKP itu dia melakukan sendiri tanpa dibantu orang lain, dan suaminya sendiri tidak mengetahui sampai kemarin pada saat kita jemput di rumahnya. Ya, kita bekerja sama dengan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, kita amankan, kita langsung olah TKP di sana, dan dia menunjukkan lokasi saat dia menghabisi korban, dan setelah dihabisi dia juga sudah menyiapkan baju untuk diganti. Jadi baju tersangka ini sudah menyiapkan baju karena dia berlumur darah, akhirnya dia pakai baju yang sudah dipersiapkan dari rumah, yaitu alat-alat yang dipakai untuk melakukan kejahatannya dibuang kurang di dekat-dekat TKP. Karena kemarin kita bersama Reskrim Polres Metro Bekasi Kota menyisir ya untuk mencari alat bukti yang digunakan oleh tersangka. Bang, ini antara korban dengan suami tersangka ini sudah berapa lama bang? Menurut informasi yang kita dapat, bahwa hubungannya baru 4 bulan. Hubungan antara korban dengan suami tersangka. Berarti si korban ini nggak tahu dia punya istri bang ya? Korban tahu. Dia mengetahui bahwa suami tersangka ini sudah berumah tangga dan mempunyai 3 anak. Bang, ini kan kalau dilihat dari kasus sendiri termasuk yang cukup sadis ya bang. Dari pihak Polsek Cikarang sendiri apakah akan mengecek tes kejiwaan tersangka ini? Ya, nanti kita akan mengecek untuk tes kejiwaan, nanti kita arahkan ataupun kita bawa ke dokter di Rumah Sakit Kramat Jati. Untuk pasal yang dikenakan kasus ini adalah pasal 340 junto pasal 338 dengan ancaman pidananya adalah 15 tahun. Bang, bisa jelaskan dong proses penangkapannya itu gimana bang? Karena kan jenazah tidak ada identitasnya saat ditemukan. Terus langkah-langkahnya seperti apa bang untuk menemukan identitas sampai penangkapan tersangka ini bang? Ya, jadi berawal dari penyelidikan ya, kita lakukan karena memang ada laporan, kita langsung tindak lanjuti, kita menyelidiki, akhirnya ditemukanlah titik terang sehingga kita mengerucut kepada 1 orang dan kita langsung datangi dan kita lakukan integrasi. Ternyata yang bersangkutan membenarkan dan mengakui telah melakukan tindakan yang sadis ini. Oke, siap. Untuk pekerjaan korban sendiri bang? Untuk pekerjaan korban
adalah cleaning service di bank, tepatnya di Bank Mandiri Gatot Subroto. Tapi untuk tersangka dan korban sama-sama tidak mengenal ya, Mbak? Kalau tersangka sama korban tidak, karena pada saat dia SMS dan ketemu di halte di dekat Taman Mini, ya korban tidak tahu kalau tersangka ini adalah istri dari pacarnya. Nah, itu apa yang disampaikan si pelaku ini bang ketika bertemu? Apakah dia mengaku? Jadi dia WA kepada tersangka, kepada korban bahwa kita bukber, nanti yang jemput adalah ponakan saya. Nah, jadi pada saat ketemu di halte itu mungkin korban mengetahui itu adalah ponakan dari pacarnya. Oke, siap. Aksi itu udah direncanain dari kapan, Mbak? Ya, jadi dia sudah merencanakan sebelum ketemu dengan korban, tepatnya di tanggal 26 itu. Makanya alat-alat yang digunakan itu udah dipersiapkan dulu dan dia dimasukkan ke dalam tas. Dalam tas dan dibawa pada saat di TKP baru alat-alat itu dikeluarkan untuk menghabisi korban. Alat-alat itu sengaja dibeli